Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Menyambut tim rival di kandang sendiri membuat penggemar Garuda ingin memberikan pelajaran kepada tamu, yaitu Bahrain. Tim asuhan Dragan Talajic yang seharusnya banyak-banyak bersyukur di bulan suci Ramadan, karena bisa diberikan kelonggaran dari tuan rumah Indonesia yang meminta pergeseran jadwal menjadi malam seusai sholat tarawih. Ya, bagi para fans Garuda tak menghiraukan soal waktu, mereka kali ini sudah memborong ludes tiket guna memberikan balasan penuh. Menariknya, dengan ini fans Bahrain dipastikan sadar akan besarnya dukungan fans Garuda, yang mana artinya skuad asuhan Dragan Talajic tak akan mendapatkan sebuah dukungan secuil pun. Seperti sekarang mereka mulai gemeteran setelah sampai dan latihan ke Indonesia. Batang hidung fans Bahrain gak kelihatan dan dipastikan gak berani datang. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan penggemar Garuda yang makin meronta-ronta dengan berbagai gebrakan yang akan dilakukan khusus untuk mensupres timnas Bahrain. Apalagi kesempatan untuk mencari tiket ke Piala Dunia tergantung pada laga ini. Sehingga inilah berbagai aksi fans yang membuat Bahrain ngeluh sampai ingin protes, sampai dapat sorotan dari tim grup C lain. Sebagai salah satu supporter terbesar dan telah diakui dunia, penggemar timnas Indonesia sejatinya menyambut rombongan skuad Bahrain dengan sikap yang penuh hormat. Tetapi ada sejumlah fans yang mengikuti pergerakan skuad asuhan Dragan Talajic, namun tetap diperlakukan seperti seorang tuan rumah yang menerima tamu istimewa. Mengingat mereka sebelumnya sudah meminta bantuan dari AFC untuk mendapatkan sebuah pemantauan dari tim federasi selama di Indonesia. Namun yang perlu diingat, itu di luar stadion saja, di mana Indonesia menunjukkan keramahan sejati, seperti angin yang berhembus lembut menyambut musim semi, begitu juga dengan sambutan hangat dari supporter Garuda. Meski Bahrain datang sebagai lawan yang harus ditaklukkan, di luar lapangan, mereka diterima dengan penuh respek. Sebuah simbol bahwa Indonesia tahu bagaimana memperlakukan tamu, baik atau buruk mereka. Ya kan cuy? Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me. Namun gak perlu diapa-apain, cuma diikuti saja. Ternyata sejumlah orang di rombongan Bahrain sudah pada grogi. Terlihat dalam video yang beredar bagaimana ada pemain serta staf mereka yang kelabakan melihat sekelilingnya ada penggemar lokal. Dan itu masih belum apa-apa loh, gimana nanti ketika laga berlangsung di GBK? Dengan supporter yang diperkirakan bakal hadir mencapai 70-75 ribu pasang mata. Dengan teriakan lantang yang tak kenal lelah mengingat laga berlangsung ketika malam hari setelah tarawih, sehingga tenaga para fans masih pulih-pulihnya. Selain itu, para kelompok supporter yang seakan tidak pernah kekurangan semangat siap menyambut kedatangan tim Bahrain di GBK dengan sebuah koreografi yang begitu wah. Jika biasanya hanya 1 atau 2 saja, kali ini khusus buat Bahrain maka akan ada lebih dari 4 koreo dari La Grande Indonesia serta Ultras Garuda. Kemudian ancaman VAR juga masih menghantui, dengan nantinya akan berubah menjadi merah benderang di tribun GBK. Seperti yang dulu pernah dirasakan oleh bek Arab Saudi, yakni Ali Al-Bulaihi, yang mengakui atmosfernya seperti lautan api neraka. Namun soal flare, semoga saja hanya sekedar pesawor dari fans, tapi jangan sampai dinyalakan di tribun, karena berpotensi membahayakan kiprah timnas. Mengingat laga ini diawasi langsung oleh AFC dan FIFA. Yang pasti, sampai titik darah penghabisan, para penggemar juga tak akan pernah lelah mencoba mengganggu mental para pemain Bahrain. Sehingga para punggawa Garuda sendiri bisa mencuri peluang. Ditantang Ultras Indonesia, fans Bahrain gak punya nyali. Laga di GBK sejatinya dipersilahkan fans Bahrain untuk away. Pihak PSSI menyiapkan sekitar 3.000 tiket yang telah lama dijual buat fans tamu. Namun siapa sangka,
PSSI justru kini mengalihfungsikan tribun yang tadinya buat penggemar Bahrain dijual untuk fans Garuda, sebab tak adanya minat sedikit pun dari warga Bahrain untuk ke Indonesia. Dan influencer-influencer dari Bahrain pun ternyata nggak ada yang berani ngevlog ke Indonesia. Tak seperti dari fans Jepang, Arab Saudi maupun Australia yang justru mendapatkan begitu banyak teman ketika away ke sini. Contohnya saja adalah Noaimi, influencer dan fans Bahrain yang pernah menantang-nantang mau ke Indonesia, kini mulai ditantang balik sama netizen plus 62. Apalagi kemarin, Noaimi sempat mengejek timnas lagi setelah kalah dari Australia. Sehingga tantangan pun semakin besar, namun tak berani menggubris sedikit pun. Media Bahrain ngeluh dan protes mulu. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain masih beberapa hari lagi, media Bahrain disebut sudah mulai berisik, di mana salah satu media terkemuka di Bahrain, JDN Online, bahkan berani mengeluarkan pernyataan yang cukup tajam. Dengan memuji penampilan timnas Australia yang menghajar Indonesia dengan skor telak 5-1. Australia tampil gemilang di Stadion Sepak Bola Sydney dalam meraih kemenangan kedua mereka di babak ini dan mengantongi 10 poin, tulis JDN Online. Tentu saja pernyataan ini seperti api yang menyulut emosi, terutama bagi Bahrain yang kini merasa terdesak. Bayangkan, seperti seorang pelari yang hampir mencapai garis finish, tiba-tiba tersandung batu besar yang membuat jarak antara dia dan lawannya semakin lebar. Sebelumnya Bahrain dan Australia hanya terpaut 1 poin, tapi kini setelah kemenangan besar Australia, jaraknya melebar menjadi 4 poin. Namun Bahrain merasa semakin terdesak sehingga ngeluh dan protes terus. Dengan menyebut tak adil karena meski Indonesia kalah telak, tapi timnas Garuda tetap bertengger lebih tinggi di klasemen, padahal jumlah poin dan selisih golnya sama. Indonesia meski kalah tetap mengantongi 6 poin dan berada di atas Bahrain. Bahrain harus menang untuk tetap bertahan di jalur kualifikasi, tulis JDN Online dalam artikelnya. Moriyasu sebut Bahrain pecundang. Timnas Indonesia maupun Bahrain memang sedang tak baik-baik saja setelah keduanya sama-sama keok di laga awal match Maret. Namun mengingat kali ini bermain di kandang, Indonesia lebih diunggulkan, termasuk oleh para rival lain untuk mendapatkan poin penuh. Ya walaupun pelatihnya Coach Patrick gak meyakinkan sih, namun Moriyasu sendiri memandang agar tak meremehkan siapapun lawannya. Tim Samurai Biru sudah berhadapan dengan Bahrain. Nah, tapi Moriyasu secara tersirat mengatakan kalau semua tim jangan terlalu pengecut, terutama jika melihat kejutan dari Indonesia. Dalam hal ini, sepertinya pelatih negeri Sakura ini menyindir Bahrain yang akan melakoni laga super sulit, karena harus bertandang ke Indonesia setelah kalah saat away ke Jepang. Selain itu, Moriyasu juga menyindir tim-tim lain yang sebegitunya ingin melakukan segala cara untuk menang. Dalam sepak bola keras dan tekad yang kuat adalah kunci utamanya. Maka dari itu, pelatih 55 tahun itu kalau timnya pasti bisa mengatasi setiap tekanan yang ada. Meski Jepang adalah tim unggulan, setiap tekanan pasti ada. Seperti yang diperkirakan, ini grup yang sulit. Babak final kualifikasi Piala Dunia adalah perjalanan yang sulit dan kali ini kami akan menghadapi pertarungan yang lebih berat. Namun kami ingin menghadapinya dengan tekad dan keberanian, bukan dengan cara-cara pengecut. Pertarungan di Asia tidak akan mudah, tetapi bersama para pemain dan staf, kami akan memanfaatkan pengalaman kami dan apa yang telah kami bangun sebagai tim untuk berjuang hingga akhir, kata Moriyasu beberapa waktu lalu, sumber Soccer King.
Ya, lagi-lagi Jepang mengajarkan untuk tak besar kepala sehingga terkesan meremehkan siapapun, termasuk tim underdog sekalipun. Sepak bola bisa menjadi penentuan adalah ketika di atas lapangan. Laga 25 Maret nanti menjadi penentu bagi kedua tim. Bagi Indonesia, kemenangan adalah keharusan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Bahrain harus menang agar tetap bisa bersaing. Tapi, kalian masih optimis gak nih sama Mas Patrick dalam membawa Garuda terbang kembali? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar cuy.